Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Temanko Talks ya. Saya Anissa Diatovani bersama Salam Aid dan juga temanko pada malam hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama salah seorang survivor COVID-19. Kita akan berbagi semangat, kita akan berbagi cinta untuk saling menyemangati sesama pasien COVID-19 dan juga mantan pasien COVID-19 yang akan memberikan semangat kepada kalian yang saat ini mungkin sedang melakukan isolasi mandiri di rumah atau sedang merasa psikisnya terpuruk gitu ya, merasa sendiri. Tenang, kalian tidak sendiri, kami hadir malam hari ini selama 1 jam ke depan untuk Anda. Nah, mungkin Anda yang baru saja bergabung di live streaming di channel YouTube-nya Salam Eid bertanya-tanya, apakah itu temanko? Mungkin tadi Anda sudah melihat di awal video sudah dijelaskan, temanko itu adalah sebuah komunitas yang terdiri dari relawan-relawan yang isinya adalah pasien-pasien COVID-19 yang berhasil sembuh, yang berhasil survive melawan virus corona. Nah, temanko ini hadir untuk memberikan semangat secara psikis dan juga memberikan bantuan secara ekonomi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang virus corona, tentang apa itu COVID-19. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan temanko. Mungkin antara lain yang bisa saya jelaskan di sini adalah temanko itu ada satu kegiatannya penjemputan pasien COVID-19 dari rumah untuk melakukan tes swab. Itu yang pertama. Dan ada lagi nih kegiatannya adalah temanko ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar kira-kira bagaimana harus bersikap dan berperilaku kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, kepada sekitar yang sedang terkena COVID-19. Nah, selain itu, temanko juga bisa mengantarkan pasien COVID-19 dari rumah menuju ke rumah sakit rujukan COVID-19 menggunakan ambulan dari Salam Aid, begitu. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung ke temanko, yuk ikutan kita sama-sama ada di temanko ini untuk saling menyemangati ya. Caranya mudah sekali, kalian tinggal akses saja di Instagramnya temanko, yaitu di @salamaid karena temanko ini memang bekerja sama juga bersama Salam Aid begitu. Jadi bisa langsung saja DM di Instagramnya @salamaid ya. Kalian bisa bergabung di situ sesama survivor COVID-19, kita bisa bergandengan tangan dan akhirnya terputuslah rantai penyebaran COVID-19 karena bukan cuma kita yang berusaha, tapi juga bukan cuma saya yang berusaha, bukan cuma Anda, tapi kita semuanya harus bergandengan tangan untuk apa? Untuk negeri ini agar terbebas dari virus corona dan Indonesia bisa bangkit kembali dan kita semuanya juga bisa sehat kembali, insya Allah ya. Nah, sekarang kita sudah tersambung dengan salah seorang survivor COVID-19. Ada Pak Sasono, selamat malam Pak Sasono. Malam, Mbak Anissa. Salam Iya, selamat teman-teman malam. semua. Ya, Iya, Pak Sasono. Pak Sasono, apa kabarnya hari ini, Pak Sasono? ya, alhamdulillah. Ini pasca 1 bulan 3 minggu ya Mhm, saya kena COVID lah. mhm. Alhamdulillah sih sehat dan sudah normal kembali gitu. Oke, Pak Sasono, maaf saya agak kurang terdengar Iya, suaranya. Iya, jadi alhamdulillah terdengar. ya Oke, sudah ya. Jadi ya. ini pasca 1 bulan 3 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, saya lupa. Mhm, Dari pertama kali saya kena COVID, kemudian mhm. 1 bulan 1 minggu akhirnya negatif dan beraktivitas ini dari 2 atau 3 minggu lah sudah beraktivitas normal kembali. Mhm, mhm. Alhamdulillah ya, Pak, Ya, akhirnya bisa bebas lah dari, ya, virus corona itu ya, Pak, alhamdulillah ya, ya. ya sampai swab 5 kali, jadi baru bebas tuh sampai swab 5 kali baru bebas.
Sampai swab 5 kali. Sebelum Ya, saya ingin tahu dan ingin ceritanya kok bisa sampai swab 5 kali sampai akhirnya dinyatakan sembuh, sebelumnya Pak, Sasono ini mohon maaf, Pak Sasono saat ini bertempat tinggal di Taman Sari Persada, iya betul. Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Iya, Dan saat ini masih tercatat sebagai, karyawan di salah satu perusahaan matras, begitu ya Pak iya Sasono? betul sekali, Iya. betul Nah, sekali. Pak Sasono, saat itu, awalnya Bapak dinyatakan positif COVID-19, itu awal mulanya seperti apa dan kapan tepatnya, Pak? Jadi waktu bulan Juli kalau nggak salah, saya lupa ya, bulan Juli itu, Mhm, tanggalnya, saya lupa. Jadi saya ada mhm, meeting dengan teman-teman di kantor, iya, kemudian salah satu teman di kantor itu 1 minggu kemudian setelah meeting itu, eee, apa namanya, nggak masuk karena kita nggak mhm, tahu nggak masuknya karena apa. mhm, Kemudian 1 minggu kemudian, salah satu teman saya yang ikut meeting itu juga nggak masuk. mhm, Nggak ada kabar karena mungkin, dari apa namanya, dari kebijakan perusahaan. Dan mhm, mhm, akhir Juli itu saya merasa kok demam, tiba-tiba demam, kemudian, oke, demamnya sampai 38 derajat lebih, tapi mhm, selesainya 1 hari 24 jam tuh hilang panasnya, demamnya hilang. oke, mhm, Demamnya hilang, kemudian besoknya, kemudian mhm. saya kerja lagi karena saya nggak tahu kalau itu Covid, saya kerja lagi, penciumannya nggak ada, sama sekali nggak ada. Langsung drastis seperti itu ya, Pak? Langsung saya nggak bisa nyium apa-apa nih, Oke. minyak wangi atau apa, enggak sama sekali. Dan itu saya juga nggak tahu kalau Ah itu ciri-ciri Covid. Karena oke. yang saya Mhm. tahu dari awal tuh ciri Covid adalah sesak dan batuk. Tapi Iya iya. saya nggak ada Mhm, sesak dan batuk. Akhirnya mhm, ya hampir 10 hari atau 7 hari lah lupa saya, mhm, penciumannya hilang, mhm, kemudian penciuman kembali, saya diare dan mual. mhm. Nah, itu kurang lebih sekitar 10 hari. Saya pun nggak tahu kalau itu Covid. Oke. Jadi sudah sampai 10 hari belum 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 periksa dan belum tahu belum juga ya, Pak? belum, Oke oke. akhirnya Heeh. lama-lama perut sakit, mual, hampir tiap malam pulang kerja mual, Mhm, kemudian nggak lama saya nggak tes, akhirnya nggak lama istri mhm, saya demam tinggi juga 38,6. mhm, Akhirnya karena istri disuruh sama kantor untuk tes rapid, mhm, saya ikutan deh gitu. mhm. Begitu di tes rapid, istri negatif, saya positif, reaktif gitu. Oke. Itu setelah Heeh. kejadian berarti, ya 2 minggu lah ya, 2 minggu dari Mhm, pertama kali demam. Kemudian besoknya mhm. saya swab, isolasi mandiri, kemudian di isolasi mandiri itu ya kayak nunggu ujian, jadi apa tuh tegang gitu ya, tegang ya Iya iya. lulus nggak gitu kan. Mhm, mhm, Begitu begitu tiba waktunya tanggal, waktu itu nggak ke mana-mana ya di rumah ya, begitu tanggal mhm. 12 Agustus saya lupa. Kemudian, waktu itu PMI, saya swabnya di PMI menyatakan bahwa Oke. saya positif. Tapi Heeh. saya bilang kok nggak ada nggak ada apa namanya, nggak ada sesak dan batuk. Mhm, Akhirnya, apa namanya, saya googling ternyata mhm, diare, mhm. mual, penciuman hilang, itu ciri-ciri Covid. Wah, Oke. saat itu saya udah diare sampai sehari itu 12 kali lah, sehari sampai 15 kali. Diare, Wah, cuma karena saya makan banyak mhm, dan perut kan sakit ya, mungkin udah luka kali ya. mhm, Barulah mhm, saya kontak ke RSUD. mhm, Akhirnya saya langsung berangkat ke RSUD dan isolasi selama 2 minggu di RSUD. Gitu, mhm. Mbak Anissa. Mhm. Berarti ini gejalanya gitu, kadang saya juga suka, dengar yang, positif COVID-19 itu gejalanya macam-macam. Ya, Bahkan tadi macam-macam. Bapak sampai mengira, ini bukan seperti gejala Covid yang sering saya lihat di, Media. media begitu Ya, ya, Pak, ya? ya, ya betul. Berarti heeh, dan justru istri tidak positif saat itu kan, Pak? Ya, Justru Bapak enggak. yang dan dalam satu rumah yang positif itu hanya Bapak atau anak atau anggota keluarga Eee, yang lain? Kemudian ketika saya diisolasi di Heeh, RSUD Bogor, mhm, seminggu setelah saya isolasi datanglah, kan itu wajib lapor Satgas, kemudian Satgas ke Puskesmas mhm, ya.
puskesmas Mhm. kemudian ke Dinkes. Nah, 1 Mhm. minggu pada saat saya dirawat akhirnya, Dinkes, puskesmas, terus propose keluarga saya di-swab. Oke. Propose keluarga saya di-swab, kemudian, hasilnya keluar tuh tanggal berapa ya, tanggal 20 atau 18 saya lupa lah ya, akhirnya Mhm. Mhm. semuanya negatif termasuk pembantu, yang positif istri saya. Oke. Istri saya Mhm. ini Mhm. karena nggak ada gejala yang kayak saya, jadi istri Mhm. isolasinya di rumah, saya lanjut di rumah sakit sampai total 2 minggu lah. Kemudian keluar, Mhm. saya masih positif karena kan setahu saya ada Menkes yang baru ya, yang Mhm. 13 hari tanpa keluhan boleh pulang. Mhm. Oke. Akhirnya ya saya pulang dengan notabene lanjut isolasi di rumah 14 hari dengan Mhm. statusnya masih positif gitu sih. Mhm. Mhm. Nah, akhirnya ya Oke. ya gitulah. Heeh. Jadilah, akhirnya total sekitar hampir 1 bulan begitu ya, Pak, ya? Ya 1 bulan lebih ya, Pak, ya? 1 bulan kurang ya 1 bulan lah, 1 bulan. Itu lanjut Mhm. di 14 hari di rumah, Mhm. kemudian seminggu di rumah tes lagi masih positif. Nah, Mhm. kemudian seminggu lagi, which is 2 minggu setelah Iya. pulang baru Mhm. negatif. Mhm. Pak, saat, berada di RSUD, mungkin Bapak termasuk yang saya dengar cerita-cerita ini yang termasuk gejalanya lumayan berat gitu ya, Pak, ya? Berat berat. Diarenya sehari sampai Bapak bilang lebih dari 10 kali. Ya. Kata dokter apa, Pak, penyebab Bapak yang gejalanya begitu berat, bahkan berbeda dengan istri Bapak begitu? Apa, ada penyakit bawaan Jadi kah atau apa, Pak? memang, kenapa saya nggak sadar-sadar kalau itu Covid, Mhm. saya kan Mhm. ada GERD ya, ada asam lambung tinggi itu ada GERD. Oh, oke. Jadi Mhm. saya pikir, ini tuh asam lambung gitu atau GERD yang Ah hah. kambuh, tapi kok Mhm. Mhm. lama banget dan saya udah stop pedas dan sebagainya, tapi kok ini Mhm. sakitnya luar biasa sakit. Jadi ulu Mhm. hati sama, lambung tuh sakitnya, lebih dari yang biasa gitu. Tapi Oke. karena media menyatakan bahwa Covid itu adalah Iya. batuk dan sesak, Mhm. Iya. saya nggak ngetes-ngetes. Mhm. Mungkin kalau mungkin ya saya nggak tahu juga kalau Mhm. saat itu saya nggak swab-swab juga mungkin udah lewat, mungkin barangkali walau alam ya. Mhm. Tapi Mhm. begitu saya ini akhirnya masuk ke RSUD kan saya dikasih vitamin dosis tinggi cair ya, cair, kemudian obat Oke. lambung. Jadi Mhm. pemulainya lebih cepat daripada di rumah gitu. Mhm. Mhm. Jadi, mungkin kata dokter kenapa akhirnya gejalanya lebih, parah karena Bapak punya GERD itu ya, Pak, Ya, ya? Asam ada lambung penyakit yang yang lumayan parah itu ya? ya Oh, ada penyakit oke. bawaan itu. Mhm. Sebelumnya kita lanjutkan, saya ingin, mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live streaming-nya Salam Eid hari ini. Kita saat ini sedang berbincang bersama salah seorang survivor COVID-19, Bapak Sasono. Nah, bagi Anda yang ingin, memberikan semangat atau memberikan, masukannya atau sekedar hanya ingin say hello untuk kita semuanya, bisa langsung tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah itu ya. Silahkan tinggalkan komentar apa saja untuk kita yang ada di sini. Salam Eid dan juga temanku. Nah, Pak, eee, saya mau tanya, 14 hari kalau tidak salah kan berarti ya Bapak ada di rumah sakit begitu ya? Iya betul. Iya, 14 hari berada di ruang isolasi, Ya. sendirian. Iya, Pak. Sendirian saat itu sendirian karena Heeh. penghuni kedua di lantai Mhm. 3 dan penghuni Oke. pertama di kamar 7 tuh, sendirian Oh. lah. Saya sih tidak bisa, membayangkan ya 14 hari jauh dari keluarga, harus sendiri, terlebih dalam kondisi yang sedang tidak baik begitu. Ya. Apa sih yang saat itu ada di pikiran Bapak, perasaan Bapak seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya waktu saya diputuskan, swab kemudian, Mhm. saya harus ke rumah sakit nih gitu ya. Mhm. Saya harus ke rumah sakit karena takut nularin keluarga lah gitu. Iya. Terus Mhm. kemudian saya memikirkan bahwa saya khawatir pada saat saya pergi keluarga dikucilkan. Itu yang saya pikirkan Mhm. kalau kondisi badan sendiri nggak dipikirkan, tapi kondisi Oke. keluarga dikucilkan, kemudian nanti masjid Mhm. ditutup dan lain sebagainya. Itu lebih mendominasi Oke. pikiran saya daripada badan saya Mhm. sendiri gitu. Mhm. Nah, Mhm. kemudian begitu masuk ke rumah sakit,
ya memang protokolnya serem ya, kalau saya lihat protokolnya serem gitu. Tapi Gimana Pak? Coba jelasin Pak, protokolnya protokol seperti apa sih? Seserem apa gitu loh Pak? ya, jadi pada saat saya masuk ke apa namanya, ke IGD-nya khusus COVID di RSUD, itu Mhm. waktu itu kebetulan saya jam nunggu sampai 3 jam karena mungkin lagi ini ya, lagi pergantian shift. Jadi ya Mhm. apa namanya, suasananya karena sendiri ya di IGD itu kemudian nggak ada orang, saya harus Oke. harus Hah. nunggu, akhirnya mungkin orang Mhm. lagi rest kali ya, perawatnya lagi istirahat, kemudian Mhm. datang, Mhm. which is 30 atau 1 jam saya lupa. Nah, kemudian kan Mhm. banyak form yang harus diisi. Oke. Formnya itu kan bikin serem gitu. Seremnya tuh harus inilah Apa tuh? protokol. Isi Seremnya tuh apa sih misalkan formnya Pak? Sampai bikin jika deg-degan gitu loh. jika terjadi sesuatu ini yang buruk misalkan Oh, sampai tidak boleh ada seperti itu ditengok. ya Pak? Ya ada Heeh heeh. harus. Jadi tidak Oke. disalahkan juga, jadi tidak Mhm. tidak boleh jadi dimakamkan pada saat itu. Itu memang protokol Mhm. yang ya memang yang bagus ya untuk mencegah Mhm. kontaminasi ke yang lain ya. Iya. Nah, Mhm. memang saat itu seremnya mulai dari situ gitu. Heeh. Dari situ kemudian ya ini karena protokol harus saya tanda tangan. Nah, kemudian kemudian masuk masuk itu saya jam 12:30 malam ya masuk ke ruangan. Oke. Itu seremnya bukan seremnya COVID. Jadi yang tadi Hah? seremnya kematian, Wah, kalau yang ini serem apa bayangannya kan lagi nih Pak? nah masuk Saya mas deg-degan loh dengernya. ya masuk ke RSUD Heeh. bukan bukan serem yang apa kematian, tapi ini kok Heeh. dingin sekali, kemudian sendirian, jadi bikinnya yang Itu macam-macam. di lantai Bapak lantai 3 kan, Pak? Halo? Kenapa? Kayak gimana Di gimana? lantai 3? Bapak di lantai 3 Lantai 3, kan? lantai 1, 2 kebetulan penuh ya. Heeh. Lantai 3 karena Sendiri lantai 3 kondisinya itu gitu? ada 4 kamar, kemudian Heeh. yang 1 kamar sudah keisi, yang 2 kamar kosong, yang 1 kamar sama Oke. saya. Gitu. Ini Jadi berawal-awal yang ya. satu lantai itu hanya ada Ya dua 2 dua orang orang sama gitu 1 ya? perawat Oh, lah. 1 perawat laki malam-malam. oke. Kebayang sih Pak, saya udah serem secara psikis COVID Iya. dan aduh ini kok saya sepertinya sendiri banget gitu ya Pak ya? Iya. Iya iya. Tapi mikirnya nggak serem tentang saya, tapi serem yang Oh lain. iya, iya iya iya, Terus betul aduh ini paham. kok gelap Jadi banget double nyala. gitu ya Pak ya? Nah itu se terus sakit perutnya udah nggak kerasa tuh ketika itu mikirnya kok langsung tiba-tiba sehat gitu kan. Kok mikirnya yang lain, akhirnya nggak bisa tidur sampai sampai 1:30 ya nggak bisa tidur. Heeh, Nah mhm. akhirnya mungkin kecapean ya tidur. Jadi bukan kayak karena dulu sering film horor gitu ya. Jadi ketika ada matahari terbit tuh aduh Oke enak. oke. Iya Nah, iya, kemudian heeh. maghrib ketemu malam, aduh takut lagi dan Heeh. alhamdulillahnya kejadian itu cuma 3 malam 2 hari. Heeh. Kemudian ada pasien datang. Nah, ada waktu itu pasien datang, Oke. ada temennya Mhm. lah gitu lah. Oke. Berarti berarti Pak, di ruang isolasi itu nggak bener-bener sendiri ya, kayak disekat ada Ya sekat pasien ada oh, oke. Saya pikir ada. tuh di bayangan saya ruangan isolasi bener-bener satu ruangan sendiri, tidak ada pasien lain. Oh, tetap ada pasien lain gitu ya, Pak, ya? Ada. Jadi kayak kayak Oke. diatasi Iya, dengan blower mhm. kemudian ada tirai-tirai gitulah. Oke, Nah iya begitu. nah 14 hari di tapi sana. Tadi Bapak heeh? waktu itu sih ada temen udah seneng. Jadi kembali lagi keinget, oh gue lagi sakit COVID nih gitu. Jadi nggak bayangan-bayangan yang serem udah hilang. Akhirnya balik lagi inget sakit COVID nih gue nih gitu. Tapi mungkin ada positifnya ya, Pak, jadi Nah, tidak stres mikirin penyakitnya gitu ya, Pak? iya gitu. Gitu ya. Ya Tadi saya pengalaman lah. iya, Pak. Tapi, tadi saya tertarik dengan Bapak bilang, "Saya sudah tidak mikirin diri saya sendiri, saya mikirin keluarga. Gimana keluarga saya di rumah? Saya takut keluarga saya dikucilkan," gitu, Pak. Ya, Nah karena gini kan kalau saya lihat ini COVID itu lebih ke apa namanya, penyakit psikis ya. oke, iya, mhm. Penyakit psikis Mhm. kemudian, yang jadi kalau yang awalnya kita lihat di media itu, apa namanya, menyeramkan gitu ya, tapi Mhm. ternyata lebih menyeramkan psikisnya daripada sakitnya, Oke. kenyataannya. Mhm. Karena Mhm. ya wajar sih kalau lingkungan kita kan makanya saya jadi ikut mendampingin orang yang psikisnya juga down karena dikucilkan Iya. warga atau apa. Jadi Mhm. ya saya juga tidak menyalahkan warga, tapi
ya kasihan juga. Jadi semuanya serba Hmm. terkucilkan dan sebagainya. Dan saya pun Hmm. wajar karena mungkin takut ketular atau apa. Iya. Ya karena di media ini kan digembos-gemboskan Hmm. mengerikan gitu. Hmm. Dan saya ngerasa seseknya itu di minggu terakhir. Jadi Hmm. 1 bulan Apa tuh, Pak? 1 minggu Hmm. sebelum saya negatif, itu 1 minggu sebelum saya negatif, saya sesek. Makanya Oke. saya bilang, loh kok seseknya terakhir? Heeh. Akhirnya timbullah panik, saya bilang. Terus saya Hmm. pernah diskusi sama teman, oh itu COVID-nya mau pamit, jadi bikin seseknya di akhir. Oke. Tetap ada yang bisa bikin tertawa ya, Pak, di Iya, rumah sakit jadi itu ya? dia bilang, iya ada aja. Jadi 1 minggu saya Heeh. negatif, kemudian next week-nya Hmm. istri saya yang negatif juga gitu. Alhamdulillah. Cuma memang Tapi memang heeh. memang psikisnya anggapan orang atau sudah Heeh. sebenarnya kan dengan 2 minggu itu tidak ada keluhan, itu virusnya kan lemah. Kemungkinan Hmm. menularkan kecil. Cuman edukasi terhadap orang-orang sekitar kita itu masih Hmm. minim, kalau saya lihat masih minim. Sehingga walaupun sudah Hmm. negatif, Hmm. kadang istri mau ke kantor ntar deh tambah 14 hari lagi biar mantep negatifnya gitu. Iya. Ada yang Hmm. sebenarnya boleh keluar tanpa hasil negatif Hmm. 14 hari, Hmm. Hmm. cuman kayak ke kantor gitu ya, entar aja deh Hmm. kalau kamu udah benar-benar negatif deh. Ada yang mungkin Iya. negatifnya 2 kali, ya itu sih ya mungkin Hmm. ketakutan di awal Hmm. karena nggak tahu gitu aja sih. Iya. Heeh. Kalau kita Lalu enak liburnya panjang. iya benar ya, Pak, ya, karena, lebih lama gitu, lebih apa sih bisa dibilang ada komplikasinya begitu ya kalau Ya, Pak, ya, Sasono sendiri gitu ya, ada ya, GERD tadi gitu. ya. Dan di rumah cerita dari istri bagaimana, Pak, lingkungan saat Bapak dan Eh, istri dinyatakan positif? apa namanya? Ya sesuai prediksi lah. Sesuai prediksi. Sesuai bayangan Bapak ya? Bayangan ya ada banyak sih beberapa warga yang Mmm. support, ada yang memang takut. Itu sih Mhm. saya pikir sih wajar karena mereka kan media itu kan kenceng banget ya, seakan-akan Mhm. COVID ini adalah Iya. hantu gitu kan. Sehingga orang takut keluar, sehingga Mhm. mungkin jarak 100 meter pun bisa terbang tuh virus gitu. Mhm. Edukasi-edukasi gini yang memang bagus sekali dari Salam Eta atau temanku yang ngasih apa namanya, yang tadi ya kemarin uji apa tuh lupa saya, PIM teknis 1 dan Green green apa, ya. ya Ya gitu-gitulah. green terapi, heeh, ada green terapi juga kan Heeh, kemarin kan, ada temanku yang ada ada edukasi. yang di mall ini ngasih tahu kalau COVID begini itu sangat penting tuh, kalau bisa Iya, ada diperbanyak bagus tuh. edukasi, Edukasi betul. edukasi ke mana-mana ya, Pak, ya, itu penting ya. Iya, itu mungkin yang Mhm. Mhm. yang perlu ya saat ini sehingga Mmm. ya yang saya dampingin ya, ada yang saya dampingin ya, ya dia bilang sih saya kayak kata dia ya, kayak Mhm. bangkainya zombie lah, kayak mayat zombie lah, saya bilang Oh. ketawa. Nggak usah dipikirin Mbak, ntar juga lewat, saya bilang ntar lewat. Saya juga nggak pernah ngalamin kok, yang Mmm. saya dampingin loh ya. Oke. Nah, sehingga masih itu. Heeh. Ini, eee eee, COVID-19 ini ya, menurut saya jadi terfikir bukan hanya obat-obatan yang memang belum ada obatnya, tapi obat-obatan yang bisa, menghilangkan virus corona dari tubuh kita itu bukan hanya itu Mhm. ya, ternyata yang membuat kita sembuh, tapi psikis kita gitu ya, Pak, ya, harus Ya, benar-benar berpikiran positif tuh penting sekali begitu ya, Pak, untuk kita cepat pulih dan itu harus dukungan dari orang-orang sekitar, tetangga, keluarga, dan kita semuanya. Jadi mulai sekarang bukan jauhi orangnya, bukan jauhi pasiennya, tapi jauhi penyakitnya, begitu ya, ya, Pak, ya? ya betul 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 sekali. Jadi Heeh. memang kalau kalau mungkin kalau udah misalkan kayak saya nih kena, oh jadi saya tahu kalau ternyata Mhm. psikisnya dominasi Mhm. 75%, sakitnya 25% gitu loh. Mhm. Dan itu Mhm. makanya Kak Aret juga cerita psikis itu dominasi Iya. di penyakit COVID ini begitu, bukan penyakit Mhm. itu sendiri. Mungkin karena kalau orang yang sekarang kan banyak OTG ya, jadi nggak Mhm. apa namanya nggak merasakan sakit, Mhm. cuma isolasi gitu loh, cuma dia harus ini dan sebagainya. Tapi psikisnya tuh pasti lebih besar daripada dia Iya, OTG. iya, dikucilkan sama orang-orang Iya, sekitar begitu ya, Pak, ya? ya. Jadi hal yang Heeh. wajib dipersiapkan adalah mental, bukan bukan Oke. fisik. Jadi Iya, kalau mentalnya harus kuat. obat-obatan paling tidak bisa dibeli, bisa dicari gitu ya, Iya, Pak, ya? iya, iya, Heeh. iya, betul, betul, betul. Oke, tapi berpikiran positif itu yang saya rasa harus dimunculkan gitu harus Iya, dimunculkan sendiri ya, Pak, ya?
Tapi Ya, ya memang setiap dokter di RSUD juga bilang ketika mikir ya cuma dia nanya keluhan ada nggak ada. Ya udah Pak, lari-lari, pokoknya yang enjoy lah menurut Bapak lah dan sebagainya. Tapi memang tidak. Ya saya sih waktu itu ngedrop banget pada saat saya positif dan harus ke RSUD. Itu sampai ngedrop banget, pusing langsung kepala, pusing. Sampai saya ada temannya di mana? Di isolasi saya ada temannya itu Iya. hilang semua tuh. Iya, Setelah itu sih sama-sama menguatkan begitu ya. ya, setelah itu udah saya nggak mikir di rumah, nggak mikir apa, mikirnya sehat aja gitu aja sih. Mhm, mhm, mhm. Pak, Bapak sempat bilang, "Saya saat itu drop sekali." Memangnya yang ada di kepala Bapak gitu ya, Pak, ya? Karena saya pernah, berbincang gitu dengan beberapa pasien Covid, saat dia dinyatakan positif yang ada di pikiran dia, "Ya udahlah ini selesai, ini hidup saya terakhir, dah that's it." Banyak yang sampai Iya, dia merasa marah sama Tuhan, merasa, "Kenapa harus saya Tuhan?" Ada sampai yang seperti itu gitu loh, Pak. Nah, kalau Bapak kenapa sampai akhirnya drop sekali, memang apa, Pak, yang ada di pikiran Bapak saat itu? ya, ya memang bercampur antara gini ya, kan bawaannya si Covid ini medianya jujur kenceng banget gitu loh, kenceng banget. Berarti Kemudian pemberitaan gitu salah satunya ya, Pak, ya? oh iya itu dominasi banget Itu deh, udah begitu orang kena Covid nggak lama mati aja gitu bayangannya ya, iya iya iya, ya kan? bayangannya oke, Bayangannya begitu orang yang kena Covid nggak lama mhm mati aja, bayangannya kan mhm, di media kan digembus-gembuskan kan iya, begitu. heeh, Terus bayangannya kan pasti seperti itu, udah ke-detect lah, mhm orang udah kebaca nih walaupun memang kita mhm tahu ya, meninggal di tangan Allah tahu lah. Cuma pada saat mhm itu karena medianya kenceng sehingga pemikiran orang itu ke arah sana. Yang kedua yang dipikirkan adalah, "Entar ini, keluarga dikucilkan enggak?" mhm Gitu. Itu aja yang dipikirin. Kalau mhm kitanya udah enggak, ya udah misalkan kemarinnya kan si keluarga ini akan gimana nantinya dan sebagainya. Itu yang mhm terakhir adalah lingkungan. Lingkungan nanti gara-gara saya nih malu nih gara-gara, "Oh, lu yang bikin ini nih, yang bikin lingkungan ini tercemar," dan sebagainya kan. mhm. Pikiran-pikiran itu gara-gara sering nonton berita apa tuh yang Covid di mana tuh di pemberitaan Covid Iya, ini apa dari pemberitaan Covid yang, keluarganya ada yang akhirnya meninggal, gitu-gitu. keluarganya yang masih hidup jadi ikut dikucilkan, padahal mereka juga tidak positif, begitu ya, Pak, ya? Iya iya iya. Jadi Sampai jadi seperti kalau itu. kalau kalau apa namanya, dan prediksi itu benar gitu ketika ketika sambil berjalan, oh ada informasi dari istri ya, dan itu benar terjadi gitu lah. Tapi yang saya titik beratkan kepada teman-teman, yang penderita Covid saat ini, jadi apa namanya, jangan 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 pernah takut sama si Covid lah. Karena Covid itu nyerangnya otak, bukan nyerangnya paru-paru kalau menurut saya. Mhm. Oke, Kalau bukan saya menyerang ini kalimat baru yang menurut saya bisa menyemangati, bukan hanya menyerang paru-paru, tapi juga ya, menyerang otak kita. ya Justru kalau boleh perbandingan 80%-nya otak, sisanya itu yang paru-paru begitu, i fisik begitu ya, Pak, ya? ya kalau saya lihat sih Oke, yang mhm, diserang itu, pola pikir kita yang negatif mhm, aja ya terus. Akhirnya iya, kita terpola apa tuh namanya, apa, mental kita nggak siap, mhm kemudian imun kita drop, itu kan memang mhm memang sengaja dibuat, saya nggak tahu, sengaja dibuat di media supaya begitu kita kena udah dah, nggak lama udah deh lewat deh dan sebagainya gitu lah. Tapi mhm ternyata ada yang lebih berat dari itu, yaitu tadi itu, begitu kita kena, nah udah warga mhm begini, kemudian lingkungan begini, entar entar mhm keluarga gua gimana dan sebagainya. Jadi mental kita yang diserang gitu loh, bukan fisik kita yang diserang, mental kita. Kalau mental kita nggak iya siap ya, ya Pak, down tadi, mhm. gitu Jadi sih. memang harus jadi menyaring, meskipun kita menonton berita, kita harus bisa menyaring, mana yang membuat pikiran kita positif, mana yang membuat kita lebih down begitu ya, Pak? Iya, Mhm tapi mhm kalau tiap mhm. hari nontonnya pemberitaan Covid ini itu, Aduh, dijamin pusing-pusing kepala ya, Pak. dijamin 100% itu tertanam di otak kita, Iya begitu iya, pas aduh once kita pusing ya, kena, Pak. begitu kita kena udah pikirannya Iya. negatif semua, padahal kenyataannya Oke. nggak gitu.
Jadi mulai sekarang ya pilih-pilihlah nonton berita, jangan setiap hari nonton COVID, bolehlah sekali-kali nonton-nonton kartun gitu ya Pak ya. Enggak, sekarang buka detik.com aja isinya COVID, Kompas Iya, COVID, ya aduh semua repot. COVID ya. Ngelihat iklan aja sekarang ditempelin sama bisa menyembuhkan COVID gitu ya Iya Pak ya. iya iya. Semuanya berbau-bau COVID. Nah, berarti, mungkin Anda yang saat ini masih sehat atau sedang menjadi pasien COVID-19 dan sedang menjalani isolasi, ya boleh dibilang close dululah, close dulu media sosialnya, close dulu TV-nya gitu ya. Mungkin Iya. dengar dan baca yang membuat Anda merasa bahagia saja. Karena kalau misalnya, kita semakin drop ya Pak, pikiran kita negatif, terus, pikirannya itu nanti imunitasnya juga semakin turun, yang tadinya sehat jadi sakit, yang sakit malah tambah sakit gitu ya Pak ya. Karena COVID-19 ini bisa dicegah dengan menaikkan imunitas begitu ya, salah Iya, satunya dengan selalu berpikir positif. iya, yang tadi saya bilang ini Mhm, penyakit penyakit, bukan penyakit fisik, batuk, paru, sesak napas, bukan. mhm, Jadi itu penyakit memang penyakit menurunkan mental dan imun kita, udah. iya. Kalau kalau sekarang Mhm, buat teman-teman semua yang kena atau belum kena, misalkan suatu saat kena, dijalanin aja orang nggak ada apa-apanya gitu loh, jalanin aja. mhm, Cuma yang mhm. perlu disiapkan adalah mentalnya. Karena beberapa Oke. teman yang belum kena tanya, "Lu rasanya gimana nih?" Saya selalu bilang, Mhm, "Lu siapin mental aja deh. Kalau mhm. vitamin-vitamin seperti Mbak Nisa bilang tadi, ready lah Iya, di bisa manapun dibeli ya. beli-beli." Mentalnya Mhm, yang nggak siap. Karena orang iya. ada yang, "Lu kok masuk ruang isolasi?" gitu loh. Ada orang yang Nah, PCR aja teman saya, swab aja takut. Jangankan swab, ada saya juga begitu, Pak. ada yang cuman Saya juga begitu. yang rapid aja takut. Heeh Itu heeh. kan bener-bener di apa ya, di Apa sih, brainwash, dicuci gitu ya, ya brainwash, di-brainwash otaknya ya, sama di pemberitaan-pemberitaan. di brainwash supaya dia takut gitu loh. Mhm. Nah itu yang apa namanya, ya namanya juga media ya, jadi nggak bisa disalahin juga sih. Iya iya, yang harus iya, tidak bisa menyalahkan yang memberi, tapi, kita harus bisa menyaring ya, apa yang bisa kita Heeh. terima, begitu. Tapi kayaknya sih akhir-akhir ini banyak orang OTG dan udah mulai kurvanya tuh udah mulai menggeser bahwa, Heeh. "Oh kena Covid, biasa aja lah, yang penting isolasi, olahraga cukup, Iya. jemur, sehat," gitu. Bagus sih sekarang Hahaha, sih. minum vitamin lebih. Karena Heeh, mungkin ini salah satu peran temanku juga, yang kenapa akhirnya sudah sejak beberapa waktu belakangan temanku bersama Salam Eid hadir ya, untuk membersamai para pasien COVID-19 dan juga iya mantan, pasien COVID-19 yang akhirnya sembuh. Mantan pasien COVID-19 memberikan semangat kepada pasien COVID-19 yang saat ini masih isolasi di rumah. Nah, bagi Anda survivor COVID-19 yang ingin bergabung, memberikan semangat, membersamai pasien COVID-19, boleh hubungi saja atau DM ke Instagramnya Salam Eid di situ ya. Nah, seperti yang sudah saya informasikan tadi, temanku itu juga banyak sekali programnya antara lain memberikan support, lalu juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, lalu juga memberikan bantuan pangan dan juga ekonomi untuk pasien COVID-19 yang sedang isolasi di rumah. Jadi meskipun isolasi di rumah tidak kekurangan pangan dan juga dari segi ekonominya bisa dibantu oleh temanko. Begitu ya Pak ya. Bapak juga iya salah satunya saat ini sedang membersamai salah seorang pasien COVID-19 ya Pak ya iya. Pak Esosono ya? Yang luar biasa tadi, pasien yang saya dampingin, Mhm, dia WA saya, "Pak," waktu itu kita discuss banyak ya, dia juga mhm, dikucilkan warga juga. Terus kemudian, eee, dia waktu itu Kang Ara discuss juga, kalau mhm, suplemen habis tolong diinfo, karena kebetulan habis dia, kemudian mhm, tadi maghrib habis, itu jam berapa ya, jam setengah 7 apa 18.15 habis, mhm. dalam 30 menit udah ada tuh. Dia telepon saya, "Pak udah nyampe," saya bilang. "Loh cepet banget Kang Ara," saya bilang, "dari temanku Keren cepet banget." banget, iya. Jadi Jadi arawis heeh, luar biasalah, artinya membantu dari iya, segi psikis dan juga, mhm. apa namanya, support-support Oh suplemen iya, untuk teman-teman yang support-support kena lainnya ya. Mhm, pasiennya di Bogor. Gitu sih Mbak, sangat iya. bagus sekali. Iya. Jadi ini, temanku ini diinisiasi oleh Ara Wirasuara. Nah, Ara Wirasuara ini juga salah seorang mantan pasien COVID-19 yang bisa sembuh, bisa survive gitu ya, Pak, ya. Angkatan 1 jangan-jangan ya?
pasien nomor 2 setelah nomor 1 Bapak Wali Kota Bogor Kang Bima. Nah, pasien Ah, keduanya Kang Ara, dan oh akhirnya gitu. sekarang dia membentuk komunitas sosial temanko ini. Tapi ya Pak, saya melihat Bapak saat ini dan juga cerita-cerita Bapak tadi selama di rumah sakit, selama isolasi, tapi Bapak kok sepertinya cepat sekali bangkit gitu loh Pak. Cepat sekali sadar, ini karena pemberitaan, ini gue bisa sembuh. Itu kok bisa secepat itu ya Pak ya? Karena yang ditunggu-tunggu sesak napas, batuk, nggak ada, berarti berita selama ini bohong nih saya bilang. Batuk, sesak napas nggak ada gitu loh. Jadi hoax gitu ya Pak? Ya hoax Jadi betul nggak ya. Mungkin selamanya. mungkin Oke. saya bilang nih bohong, berarti ini ininya pokoknya banyak kebohongan lah. Artinya orang tuh ditakut-takutin gitu loh. Sebenarnya saya bilang batuknya nggak ada, tapi begitu minggu kelima, loh kenapa Batuk deh, gua sesak sesek nih? langsung ya Pak? Kok sesek 3 hari, kok sesek nih? Akhirnya pakai inhaler dan sebagainya. Ventilator, Udah gitu tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, mungkin udah jatahnya nggak ada itu si COVID. Di hari keempat atau hari kelima seseknya hilang, udah hilang sama sekali, nggak muncul lagi. Alhamdulillahnya nggak muncul lagi. Oh, berarti ini. Akhirnya saya tes swab di hari Sabtu, itu kan waktu itu Selasa, Rabu, Kamis sesek, Jumat udah mulai hilang, Sabtunya saya tes, Seninnya keluar negatif. Ya mungkin mau pamitan kali, pindah ke yang lain, nggak tahu juga saya. Iya. Nah, itu tes swab kelima kan Bapak sembuh. Kelima. Tes swab kelima. Hmm. Kadang ada yang setelahnya tes swab pertama sudah dinyatakan sembuh. Kenapa Bapak sampai akhirnya tes swab-nya sampai 5 kali dan lumayan lama juga itu ya, 14 hari di rumah sakit? Sebenarnya sejak dokter RSUD Dr. Iqbal itu menyatakan saya sembuh dengan catatan lemah dan lanjut 14 hari. Karena COVID ini sebenarnya pada saat 14 hari dia lemah, Oke. kemudian dipastikan 14 hari lagi setelah pulang dari isolasi benar-benar mati itu COVID-nya, nggak ada sama sekali. Barulah kita tes swab Oke. yang terakhir. Dokter juga bilang, kalau kamu mau tes swab, ntar aja nunggu 14 hari setelah pulang, 14 hari baru tes gitu. Nah, karena kebetulan nih dari pemerintah Indonesia ya, ada gratis, saya tes seminggu setelah pulang dan hasilnya masih positif. Begitu saya kontak Oke. dokter, kata dokter, kamu nih dikasih tahu dokter nggak percaya, ntar nunggu 14 hari. Begitu 14 Oke. hari saya tes memang negatif. Nah, Oke. tapi bagi orang Jadi yang nggak ada keluhan tuh cepat. Kalau nggak ada keluhan bisa oke. 1 minggu, 2 minggu cepat. Sekarang udah cepat kok Mbak. Ada 7 Jadi hari. ini ya, nah kalau di rumah sakit itu kan memang COVID belum ada obatnya. Bapak dikasih obat apa saja selain asam lambung tadi Bapak bilang, vitamin gitu. Apa aja sih Pak yang dikasih berarti obat-obatannya kalau di rumah sakit itu? Kalau standar sih ya vitamin C, zinc, kemudian kalau saya kan ada sakit lambung, ya dikasih obat lambung. Oke. Kalau yang di sini juga di grup relawan ada yang satu sebelahan saya tuh, ada tuh Zidan tuh, ada dia ikutan grup member juga di temanku. Nah, dia datang, saya bilang kan ini kok nggak ada sakit-sakitnya, saya bilang masih muda kan. Nanti Zidan mungkin next time bisa sharing juga di sini. Ternyata ya dia nyerang kulit, mungkin lagi kena herpes, jadi akhirnya positif di herpes, itulah dia tumbuh si COVID mungkin. Tapi semua gejala nggak ada. Saya lihat, saya bilang nih orang nggak ada semua nih gitu. Zidan nggak ada semua, akhirnya ya tergantung orang masing-masing sih. Jadi kalau obat yang fix adalah vitamin C dan zinc. Sisanya sih Oke. yang ya tergantung sakitnya ya. Berarti mungkin yang sampai tidak tertolong gitu ya Pak ya, itu mungkin karena ada penyakit bawaannya yang Ya, berat begitu, bisa betul, dibilang begitu betul, Pak? betul. Yang itu penyakit bawaan yang berat. Nah, yang penyakit yang Oke. berat itu ditimbulkan dari pola pikir kita yang kalau kita lihat tuh ya berburuk sangka atau Yang overthinking negatif gitu ya terus Pak ya? ya, jadi negatif thinking terus akhirnya ngedrop. Di situ lah yang lebih banyak. Ya saya harap sih memang mungkin kalau di rumah sakit kan harus banyak istirahat ya. Yang kurangnya satu mungkin nggak ada TV. Kalau ada TV mungkin nggak stres banget gitu. Iya, Tapi jadi rata-rata sih seneng lah. iya, Rata-rata sih ada lah satu kamar itu ngobrol-ngobrol, ada sharingnya lah. Berarti tidak semenyeramkan dan tidak sekesepian itu gitu ya Pak, di ruang isolasi ya Pak?
Kalau saya datang udah penuh sih mungkin saya nggak sepi karena saya datang Kan sendirian, sendirian datang jadi 1:30 malam, gelap, heeh, udah gitu 3 malam sendiri. Nah itu yang bikin stres. heeh, Setelah ke ya. sana ada teman mah, teman satu datang, satu lagi datang, ya ngobrol. Mmm, Ngobrol mhm. sana sini, udah canda gitu ya. Jadi, yang saya bisa ambil dari Pak, Sasono ini benar-benar ya sadar kalau misalnya ini tuh kalau saya negative thinking terus, saya lama sembuhnya, saya harus positive thinking. Semua, yang di pemberitaan yang dilihat tuh tidak semuanya benar gitu ya, Pak, ya. Iya, Eee, iya begitu. Jadi gejalanya pun berbeda sama yang Bapak berbeda. lihat di TV. Jadi mungkin ini edukasi buat, kita semua juga kalau COVID-19 itu tidak selalu diawali dengan batuk, tidak selalu Iya, diawali dengan sesak napas gitu ya. iya, Tadi teman Bapak ada yang sakit kulit karena dia sedang herpes, Bapak karena punya GERD jadi, diarenya sampai 10 hari lebih. Jadi mungkin kalau yang eee, Anda sedang, mengalami diare yang lama atau punya penyakit lain ya ke dokter aja gitu ya, Pak, ya? Jangan menunggu-menunggu, bisa begitu ya, Pak, ya? Untuk iya, memastikan ya? jadi kan kalau nggak salah saya baca di sebulan lalu tuh 11 ciri-ciri Covid, Ah. mungkin yang sesak atau itu udah seri-seri awal lah ya, ini seri-seri Mhm, pendahulunya Covid itu yang ganas-ganas. mhm, Ke sini jika ada keluhan, ya misalkan mual atau mhm, demam tinggi atau mhm, misalkan diare gitu ya, mhm. itu ya nggak usah takut. Rapid aja. Jadi berobat, Oke. rapid deh, Mhm, takutnya kayak saya, udah 2 minggu iya, baru sadar iya, akhirnya mhm. udah parah Takutnya gitu. iya, iya, takutnya udah parah dan takutnya juga, berdampak orang-orang terdekat kita gitu ya, Pak, ya? Nggak buru-buru isolasi begitu ya, Pak? Iya betul sekali. Jadi Mhm, ya mhm, saya harapkan sih sekarang udah lebih ringan lah, Covid-nya nggak seganas dulu. Saya mungkin mhm. angkatan transisi Covid jahat sama Covid baik mungkin. Tapi sempat ada berita kan, Pak, kalau misalnya Covid ini berubah menjadi, virus yang justru katanya susah disembuhkan gitu loh, Pak. Kemarin sempat dengar kan, susah disembuhkan, ya beginilah, Iya begitulah iya iya. begitu. Ya Oh iya itu kan? nanti ketika orang Lagi-lagi yang ya? jadi satu lagi, saya juga nggak Mhm, tahu ini buat teman-teman yang kena Covid, jangan mhm, bersedih hati, karena sampai mhm, sekarang antivirusnya juga masih, dilema ya, artinya mhm, masih, apa tuh namanya, belum jelas. Jadi, mhm, ini informasi dari dokter di RSUD, mhm, yang kena Covid cukup berbahagia karena alami vaksinnya terbentuk. mhm, Jadi bagi siapa yang belum kena jangan khawatir, kalau kena malah seneng, jadi nggak usah divaksin lagi gitu loh. Jadi mhm, vaksinnya aman, kemudian tidak membawa yang negatif. Karena kan ada juga yang dengar vaksinnya begitu disuntikan malah adalah putrinya yang kena dan sebagainya. Jadi ini juga untuk memotivasi teman-teman, tapi bukannya gini ya, misalkan ada orang sakit Covid, gua dong tularin dong, ya enggak juga. iya, nggak gitu juga. Gitu juga. Jadi Iya, nggak jadi gitu kalau juga. udah kena ya dinikmati aja dan itu Iya, biasanya cepet lah. berdoa. Mhm, mhm. Berdoa, sedekah yang banyak. Karena waktu saya masuk ke situ, aduh udahlah saya bebasin hutang lah, apa kayak gitu-gitu mikirnya udah karena udah tanda tangan di depan tadi udah Iya, tanda yang tangan iya, heeh. kematian dan sebagainya, itu protokol sih ya. Jadi Heeh, bagus, heeh. saya bilang hikmahnya banyak sekali, artinya orang yang tadi itu misalkan, saling membantu orang lain, Mhm, kemudian lebih mendekatkan diri ke Allah gitu ya. mhm, Jadi yang tadinya jauh jadi dekat, jadi yang tadinya mhm, jarang berdoa jadi sering berdoa dan sebagainya. mhm. Itu positifnya banyak sekali deh, contohnya mungkin saya naik berat badan jadi 4 kilo, orang kerjanya 1 bulan makan tidur makan tidur makan tidur, berat Minum badannya vitamin juga naik, gitu ya, Pak, vitamin ya? juga. Begitu timbang badannya melar, gitu Jadi sih. heeh, ternyata kalau kita, saat ini mungkin kalian ada yang, sedang, ngerasa sendiri, sedang merasa, "Ini sudahlah selesai hidup saya karena COVID-19." Tenang, tenang, tidak semenyeramkan itu, tenang. Anda, tidak sendiri, ada temanko di sini, ada Pak Sasono, ada teman-temannya Pak Sasono yang tergabung dalam temanko dan bersama juga Salam Eid untuk datang kepada Anda, ya, untuk memberikan semangat, untuk merangkul Anda, agar Anda cepat kembali pulih, begitu, ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah bergabung di live YouTube-nya
live YouTube-nya Salam Eid ya. Hari ini di live streaming di channel YouTube-nya Salam Eid. Nah, saya juga yang saya tanyakan, Pak, di Bogor ini kan banyak klaster-klaster yang pertokoan, klaster pabrik kemarin, terus juga klaster toko furniture gitu. Nah, Bapak ini Saya baru Bapak dengar kan tuh, bekerja toko furniture baru dengar tuh. itu yang waktu itu sempat rame di Jalan Baru itu loh. Heeh. Oh, iya iya iya. Ini nggak bisa disebut, nggak boleh itu Iya iya merek. iya. Iya iya. Ya, Pak, ya. Terus juga mall kan juga ada gitu ya, Pak. Nah, itu kalau Bapak ini kan kerja di salah satu perusahaan matras gitu ya, Pak. Saat Bapak, dinyatakan positif COVID-19, itu pabriknya ditutup dan ada juga yang kena atau gimana, Pak? Jadi, yang terdekat kita jalankan protokol juga yang terdekat dengan saya, kemudian di rapid test dan isolasi dan sebagainya. Mhm. Kita juga menjalankan, ya kayak sebagian WFH, sebagian enggak, isolasi. Terus kemudian, apa namanya, ya kita protokolnya kita jalankan semualah, Mhm. apa namanya, sehingga tidak setelah saya itu ya enggak ada lagi sampai sekarang sih. Itu aman lah Jadi gitu. hanya Bapak sendiri, bukan ada klaster Tiga pabrik terakhir itu? ya, 3 terakhir, saya Oke. yang terakhir kemudian nggak ada lagi. Tapi Oh, oke, sekarang tapi heeh, tapi sekarang kayaknya hampir semua kota, termasuk Jakarta, Jabodetabek gitu ya, ini OTG-nya kenceng mhm. banget gitu loh, menularnya cepat. Iya, Terus yang iya, Covid yang sekarang kan dia nularnya sangat cepat sekali, tapi sembuhnya pun sangat cepat. Jadi kalaupun nanti teman-teman semua ada yang kena, yang menyaksikan ini, misalkan yang mudah-mudahan enggak, kalau misalkan ada jangan mhm, khawatir, cuma sebentar, nggak selama waktu saya dulu atau teman saya atau yang lama lagi, nah jangan worry heeh, lah. Banyakan oke. hoaknya gitu maksud saya. Jadi cuma satu sebenarnya kuncinya ya, positive thinking ya, Pak? Iya iya iya, Hanya betul. itu ya, karena, tidak usah khawatir segala macam penyakit yang memang ada obatnya begitu ya, Pak, ya. Iya Dan iya. mumpung Anda, sehat gitu sekarang, ya sudahlah, menyepelekan begitu ya. Iya. Jangan juga Jangan menyepelekan juga karena dibilang, menyepelekan, "Covid betul. tuh sekarang mah gampang sembuhnya," jadi Heeh. menyepelekan, nggak gitu juga Iya, maksudnya. betul betul. Tetap aware, karena memang kalau kata Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya itu, "Disiplin kita adalah vaksin kita," begitu ya, Pak? Betul betul betul. Heeh, jadi Jadi jangan nggak usah apa, ya mhm, kita tetap tetap protektif lah ya, tetap iya, protektif, tetap mhm, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Once kita mhm, kena, ya sudah, itu dijalankan, iya. itu takdirnya kena, berdoa banyak lah. Itu positive thinking dan kemudian itu akan lebih cepat menyembuhkan kita gitu. Oke. Nah, terima kasih sekali Pak Sasono. Sama-sama Nah, Mbak terakhir Anita. saya, mau tanya sama Pak Sasono. Pak Sasono, sebaiknya masyarakat sekitar kalau ada tetangganya yang menjadi pasien COVID-19, sebenarnya sejujurnya apa sih yang diharapkan pasien COVID-19 dari lingkungannya gitu, Pak? Eh Apa, kalau saya sih jujur karena laki-laki jadi cuek ya, nggak mau, makanya saya bilang kalau misalkan saya sendiri gitu ya, kena saya diisolasi, Mhm, kenanya misalkan di tempat kos atau kenanya saya mmm, kerja di Bandung, kenanya di Bandung gitu loh. mhm, Keluarga aman, itu sih saya nggak mau mikirin gitu loh. Karena ya orang masing-masing gitu, tapi kan kita bawa keluarga yang ya apa namanya, yang tidak perlu dikucilkan atau apa, ya mhm, support lah, beli support karena itu bisa menimpa siapa saja. Kemudian mhm, eh ini kan kayak roda ya, kadang yang di bawah di atas, kadang di atas di bawah, ada yang sehat jadi sakit, sakit jadi sehat. Itu bisa bergiliran. Artinya nggak usah, kalau bahasa gaulnya nggak usah lebay lah. Misalkan ada yang ini ya kita support tanpa harus mhm, diminta support, kemudian tidak perlu menggunjingkan. Ini kan bukan penyakit AIDS, penyakit kusta mhm, atau mhm. apa itu, sampai tadi yang pendampingnya, "Pak, saya kayak mayat zombie nih." Saya bilang, Itu "Wah, nggak." menyedihkan banget ya, Pak, Ini yang ya? menjadikan banget, saya bilang, "Pak, cuekin aja. Mmm, Ntar juga," saya bilang, misalkan, Bapak sembuh, terus kemudian masih mengucilkan, ya udah nggak apa-apa, toh nanti ini akan bergulir dengan sendirinya. oke. Jadi Mhm, yang jelas adalah lebih banyak yang kayak temanku di activity-nya, yaitu mhm, masuk, di lapangan, kemudian di mall, ngasih tahu masyarakat, jaga bukan iya, pawai sih ya, artinya mhm, jaga jarak juga, protokol juga, bahwa ini memberikan informasi kepada dari RW, RT bahwa ini tuh dari WA group atau ya,
ini bukan penyakit yang ya dulu sih mungkin mematikan, sekarang juga mematikan, cuman bukan apa ya, nightmare gitu loh. Penyakit Iya, yang tidak menjadi mimpi buruk dan semenyeramkan itu begitu ya, ya, Pak, ya? jadi Mhm, bagi mereka yang ini ya support lah tetangganya kalau iya, misalkan mhm, lagi membutuhkan, nggak usah ini support. Karena memang kenapa harus disupport? Karena dia nggak bisa keluar rumah itu aja. Kalau iya, kalau saya sih mhm, sebenarnya ya kalau boleh keluar saat itu ya, ya saya keluar beli sendiri gitu loh. mhm, Tapi kan nggak boleh keluar sama Satgas. Akhirnya ya perlu mhm, support tadi. Akhirnya ini supportnya dari Bank Gojek, GoFood ya supportnya mereka-mereka. Dan tetangga juga ada banyak beberapa. Jadi eh, sekali lagi bahwa COVID ini adalah penyakit mental dan psikis yang diserang bukannya paru-paru tapi mindset otak kita gimana. iya, Baik itu mhm, sendiri maupun lingkungan sekitar. Dan perlu support mhm. dari psikis dari semua warga atau tetangga, teman-teman dan lainnya. Gitu aja sih Mbak Anissa. Iya, jadi memang bukan dijauhi orangnya, bukan dijauhi pasiennya, tapi jauhi penyakitnya, Jauhi jauhi penyakitnya. virusnya, sekali lagi ya. Ya, jauhi Orangnya kita penyakitnya. rangkul, orangnya kita support, penyakitnya boleh deh kita hus-hus jauh-jauh gitu ya, Pak, ya. Pak Sasono, terima kasih Ya, banyak terima untuk kasih. ceritanya, untuk semangatnya kepada para Ya, pasien COVID-19 saat ini masih isolasi gitu ya, sedang isolasi. ya, Mungkin saat ini melihat dan mungkin nanti besok bisa menonton kembali di channel YouTube-nya Salam Ed, apa yang dikatakan Pak Sasono ini bisa memberikan semangat dan membuat para pasien COVID-19 di luar sana kembali punya semangat untuk saya bisa sembuh, saya pasti sembuh dan saya cepat sembuh. Begitu ya. ya, ya, Pak Sasono sukses ya. terus, sehat Terima kasih. selalu Pak Sasono dan salam untuk Ya, keluarga. ya, Nah, terima saya kasih juga sama-sama. ingin mengingatkan lagi kepada Anda yang tadi akhirnya saya tangkap adalah disiplin kita ya memang adalah vaksin kita. Jadi jangan lupa untuk selalu pakai masker dengan benar. Bukan hanya sekedar pakai masker yang menempel ya, tapi gunakanlah masker secara benar. Lalu juga jaga jarak. Kalau tidak perlu-perlu banget ya, jangan keluar rumah. Kalau dirasa tidak mendesak, ya lebih baik di dalam rumah. Kalau masih bisa dilakukan secara virtual, kegiatannya lakukanlah secara virtual. Dan yang terakhir adalah cuci tangan. Bawa hand sanitizer kemana-mana, dan kalau sampai rumah atau habis pegang sesuatu, cuci tangan. Memang terkesan, aduh repot deh, repot. Tapi itu bukan saja untuk Anda. Itu bukan untuk Anda, itu bukan untuk saya, tapi itu untuk menjaga orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi. Kalau Anda tidak peduli dengan diri Anda, paling tidak Anda peduli dengan orang-orang yang Anda cintai. Jadi mulai sekarang, disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya ingin membacakan beberapa. Satu lagi Mbak Anissa boleh? Iya, Satu silakan. lagi jadi yang pertama ya seperti saya bilang tadi ya, ini banyak banget hikmahnya. Jadi kita bisa lebih mendekatkan diri dan berdoa ke Allah daripada sebelum-sebelumnya, Iya, menjadi lebih ikhlas dan benar. pasrah. Tadinya Nah, kan itu cuek-cuek aja. Kemudian itu lebih mahal banyak sih, Pak. jadi Ikhlas itu, Pak. saya baru tahu bahwa oh ternyata COVID diturunkan hikmahnya berdoa, lebih mendekatkan diri, lebih memberi ke yang lain, introspeksi diri, belajar ikhlas. Ternyata itu tuh apa namanya yang saya pelajari, oh penyakit COVID ini nih gitu. Gitu sih, Mbak. Iya benar, itu kunci dari segalanya yang mahal sekali harganya, Pak, ikhlas itu ya, Pak. Iya, Ikhlas otomatis ya kalau kayaknya kita sudah ikhlas, otomatis pikiran pun jadi lebih positif ya, menerima segala kalau ada tetangga yang agak kurang baik berperilakunya terhadap kita atau melihat pemberitaan juga kita lebih bisa nerimanya dengan baik, begitu ya, Pak? ya. Wah, Pak Sasono saya juga jadi banyak, belajar dan punya semangat baru nih, habis ngobrol sama Pak Sasono malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau cek beberapa teman-teman yang mungkin sudah bergabung di YouTube. Sebentar, saya cek dulu. Sebentar ya. Nah, oke. Nah, menyimak Pak Sasono tetap sehat dan semangat. Iya. Nah, ada Neng juga yang sudah bergabung. Neng semangat selalu ya. Lalu juga ada tadi saya akan menyapa beberapa. Sebentar. Terima kasih Pak Sasono, semangat, terus juga menjaga imun dan tetap berdoa, bismillah semoga Allah melindungi, amin amin ya robbal alamin.
Makasih Pak Sasono untuk share-nya luar biasa. Selalu sehat Pak Sasono. Alhamdulillah. Terima kasih. Keren, salam Eid, konsisten sekali, semangat terus. Terima kasih juga. Iya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita malam hari ini di live streaming-nya Temanko bersama Salam Eid. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan semangat, saling bergandengan tangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, boleh bergabung di Temanko. Caranya bagaimana? Anda bisa langsung DM saja atau bisa langsung menghubungi, nanti mungkin ada kontaknya di Instagramnya Salam Eid. Nah, sekali lagi, Temanko ini hadir untuk membersamai Anda semua pasien COVID-19 agar merasa tidak sendiri, atau bahasanya Temanko ini adalah teman curhatnya para pasien COVID-19. Sekali lagi, kalau kata Pak Sasono, semangat terus, berpikiran positif, dan jangan lupa, disiplin kita adalah vaksin kita. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Saya Anissa Deotovani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
proses pemulihan gejala klinis yang kita berharap ini bisa membantu meringankan beban pemerintah yang terus berupaya melakukan swab massal